Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita akan belajar tentang proses CRUD dengan inersia ya. Jadi nanti kita akan mulai dari instalasi sampai kita berhasil bikin proses CRUD. Nah, kita akan mulai dengan dari awal banget. Jadi di sini saya akan buat satu project baru ya. Jadi di tutorial ini saya inisialisasi project baru Laravel New CRUD inersia. Oke, seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Sambil nunggu kita bisa bikin satu database baru ya. Oke, kita bikin DB baru namanya CRUD inersia. Oke, ini yang akan kita gunakan database-nya. Oke, kita masuk ke sini dan sudah selesai ternyata untuk instalasi dari Laravel-nya. Kemudian kita cd masuk ke CRUD inersia. Oke, tapi nggak dari sini sih. Kita akan buka di PHP Storm ya. Jadi kita buka IDE-nya dulu. Kalau kawan-kawan pakai text editor lain ya silakan pakai Visual Studio Code juga bisa, nggak ada masalah ya. Oke, ini project yang lain. Saya buka dulu projectnya, open. Oke, tutorial CRUD inersia ini ya. Kita buka di Windows ini. Oke, sidebar-nya saya akan pindah ke kanan. Oke, kita sudah punya dan kita akan mulai dari awal. Jadi di sini kita akan mulai dari instalasi inersianya ya. Kita masuk ke bagian installation. Kita masuk ke server side untuk Laravel-nya dulu. Kita setup. Oke, jadi di sini kita bisa copy. Kita bisa masuk item lagi di sini ya. Kita clear. Kemudian di sini composer require inertia JS inertia Laravel. Kemudian kita bikin satu file namanya app.blade.php di root-nya dan kita gunakan template ini ya. Oke, seperti ini aja sudah cukup. Oke, nah ini sudah selesai. Kita masuk ke sini, ke project kita. Lalu kita bikin satu file dengan nama app.blade.php. Seperti ini kita paste yang tadi ya. Kita paste di sini untuk sintaks yang disediakan oleh dokumentasi inersia ini. Kemudian kita butuh middleware yang perlu kita publish. Oke, PHP Artisan Inertia Middleware. Oke, middleware created successfully. Kemudian kita perlu daftarkan ini di bagian app HTTP kernel di bagian web ya. Ini jadi yang akan merubah data-data kita yang biasa kita kirim ke Blade itu dijadikan sebuah kayak respon API ya. Jadi yang akan digunakan tentunya oleh Vue.js-nya nanti. Ya, karena kita pakai inersia ini dengan Vue.js nantinya, Laravel, inersia dan Vue.js. Oke, ini bisa kita copy atau kita bisa masuk langsung aja ke kernel, app HTTP kernel, lalu kita masuk ke bagian di sini, bagian web ini ya. Kita gunakan handle inertia request. Nah, ini kita gunakan import di sini ya. Jadi use app HTTP middleware handle inertia request. Sebenarnya bisa aja kita tulis di sini sesuai seperti ini atau full seperti ini, itu nggak masalah juga. Bebas ya, tergantung preferensi aja sih. Jadi ya saya ikut text editornya aja atau ikut dari PHP Storm ya, karena dia pakai import ya saya gunakan ini biar nggak ribet aja ya, jadi ngikut IDE-nya. Oke, lalu setelah ini kita bisa bikin respon seperti ini dengan inersia ini ya, atau dengan melakukan inersia render ini. Tapi kita belum bisa sih karena pertama kita belum bikin untuk client side-nya ya, jadi kita install untuk client side-nya. Oke, jadi di sini kita pakai Vue 3, jadi kita gunakan npm install Vue 3 ya. Jadi di sini inersia Vue 3. Oke, kemudian ada beberapa package yang perlu kita install juga ya. Di antaranya sih Vue.js-nya sendiri, Vue.js 3. Kemudian mungkin inersia progress atau ya beberapa hal yang perlu kita butuhkan gitu ya. Oke, kita tunggu proses instalasinya.
Oke, jadi kita bisa buka Vue.js-nya. Oke. Vue.js.org documentation untuk instalasinya di sini mana ya instalasinya? Oke, quick start ini ya. Bukan pakai ini. Oke. Kalau nggak salah pakai Vue Next ya untuk instalasinya. Oke, kalau sudah selesai kita coba npm install Vue add next seperti ini ya. Oke, nggak ada masalah. Kemudian karena nanti kita bikinnya pakai single file komponen SFC ya, kita coba cari di dokumentasinya dan kita install dulu. Mana? Oh ini searchnya single file komponen. Oke, kemudian kita perlu install ini ya, Vue compiler SFC ini. Oke, kita install npm install add Vue compiler SFC. Jadi dia adalah compilernya ya. Oke, setelah selesai install dependensinya, sekarang kita bisa masuk ke sini ya. Ini untuk menginisialisasi aplikasinya, kita bisa copy aja. Oke, kita bisa masuk ke bagian resource.js, app.js ini ya. Oke, ke copy. Seperti ini, create inertia app. Oke, bootstrapnya ini kita nggak perlu sepertinya ya, harus kita hapus. Nggak harus sih, ya kita hapus saja karena kita udah nggak butuh gitu ya. Oke, kita hapus. Oke. Nah, sekarang kita akan jalankan npx mix. Oke, kita jalankan npx mix. Oke, ada error resource app.js. Kan resolve pages ya. Kita belum bikin folder pages pada resource. Oke, resource di sini kita bisa buat directory baru namanya pages. Oke, seperti ini. Kita coba lagi npx mix. Oke, successfully. Oke, kita jalankan npx mix successful. Oke, sekarang saya akan coba buat satu komponen baru di sini. Welcome misalnya di sini. Lalu di sini saya buat dengan H1 misal. Hi inertia. Oke, kita buat seperti ini. Lalu kita masuk ke routing web dan di sini kita akan gunakan inertia ya. Kita gunakan inertia render welcome. Oke, kita coba simpan seperti ini. Kita jalankan npx mix lagi. Oke, ada error. Script setup. Loader to handle this web. Currently no loaders are configured. Webpack. Kita coba di webpack ini ya. Webpack. Harusnya kita tambahkan untuk Vue.js mungkin ya. Mungkin bisa. Kita gunakan seperti ini. Bisa nggak ya? Kita coba npx mix. Oke. Nah, kalau gini sudah selesai ya. Please run mix again. npx mix lagi ya. Kita jalankan. Nah, sukses ya. Kita sudah selesai dengan ini tadi. Kita coba jalankan sekarang. Namanya tadi CRUD inertia.test ya. Oke. Hai inertia ini. Kita sudah dapetin ini ya. Kemudian kalau kita mau kirim variabel ya kayak di file blade biasa jadinya ya. Jadi di sini misalnya ada variable name. Saya tulis kawan coding misal name-nya ya. Oke, kemudian di welcome ini kita bisa panggil dengan seperti ini. Name. Oke, kita coba seperti ini. Kita refresh. Oke, kita harus jalankan npx mix ya. Oke, kita gunakan npx mix watch supaya kita nggak ngejalanin berulang terus. Kita refresh dan di sini gagal. Nggak muncul ya. Oke, kalau kita inspect elemen di sini, kita nggak lihat ada props ya.
Oke. Kita nggak lihat ada props. Kemudian di sini jadinya kita harus ambil propsnya dulu, define props. Kemudian di sini name, kemudian dia adalah sebuah string seperti ini. Oke, kalau kita refresh di sini maka muncul hai kawan coding. Jadi di sini kita terima propsnya dulu ya. Jadi kita definisikan propsnya adalah name, kemudian tipenya adalah string, dan dia akan dapat nilainya itu dari routing tadi ya, dari sini ya. Jadi kalau di sini saya akan ubah jadi Amirul seperti ini, maka di sini kita refresh jadi Amirul. Jadi benar-benar mirip dengan Blade biasa gitu kan. Oke, sekarang kalau kita sudah selesai setup ini itu mungkin ada lagi sih kayak inertia progress mungkin yang ya perlu kita tambahkan ya. Oke, nanti aja deh. Sekarang kita bikin CRUD-nya, dan untuk mempercantik tampilannya saya akan gunakan yang namanya Daisy UI. Ini langganan sih kalau pakai yang namanya Tailwind ya, tapi kayaknya saya nggak bakalan pakai Tailwind deh ya. Bebas deh, pakai Tailwind juga nggak apa-apa, nggak masalah ya. Di sini kita akan install dan saya akan gunakan CDN supaya cepat, nggak banyak konfigurasi ya. Oke, kita copy di sini, kemudian kita taruhlah di sini di bagian sini ya. Oke, seperti ini. Oke, kita harusnya sudah punya Daisy UI dan Tailwind CSS. Oke, mantap. Sekarang kita, jadi kayak gini ya. Sekarang kita punya Daisy UI dan kita punya formnya ya nanti. Oke, sekarang mungkin kita buat sebuah pages. Mungkin di sini saya akan gunakan folder baru, namanya boleh kita katakan user aja ya di sini. Oke, lalu di dalam folder user ini saya akan buat satu file view komponen namanya index, di mana index digunakan untuk menampilkan daftar usernya. Oke. Index atau ya list user, bebas ya. Oke, saya gunakan list user aja, jadi biar lebih jelas saja nama komponennya. Oke, dan saya akan coba buat controllernya. Kita gunakan CRUD ya, PHP Artisan make controller, user controller. Saya akan gunakan resource. Oke, kita selesai dengan ini. Kita masuk ke controllernya, user controller. Untuk index kita gunakan return, inertia, render, user, list user, dan di sini kita passing datanya user dari user get. Oke, kita gunakan get aja ya. Oke, seperti ini sudah selesai, tapi kita belum punya tuh data si user ya. Oke, kita bisa gunakan factory, clear, PHP Artisan, Tinker, dan di sini kita bisa gunakan app, models, user, factory, count. Di sini saya akan buat 10 data aja ya. Terus kemudian kita gunakan create seperti ini. Oke, sorry, kita belum bikin migration-nya, belum kita jalankan ya. Oke, kita jalankan PHP Artisan migrate atau migrate. Dan kita masuk ke Tinker lagi dan kita jalankan ini. Oke, sekarang kita punya data user sebanyak 10 ini. Oke, lalu di sini untuk root-nya atau root-nya ini kita buat di sini. Oke, kita masuk ke web lagi dan di sini saya akan gunakan route resource user. Oke. Di sini saya akan gunakan controllernya user controller class seperti ini ya. Oke, mantap. Sekarang kita coba /user seperti ini. Oke, kita punya halaman ini tapi kosong ya. Oke, sekarang tugasnya dari kita adalah kita tambahkan di mana ya? Di list user ini untuk ambil props-nya ya. Define props, kemudian di sini users, dan di sini tipenya adalah object. Lalu pada halaman template ini kita akan gunakan table yang ada di Daisy UI ya.
Pada Daisy UI ini, oke, kita akan gunakan table. Oke, kita copy HTML-nya. Oke, kita copy HTML ini. Lalu kita tulis di sini. Kita coba tes lagi. Nah, kita punya tampilan yang seperti ini. Oke, kita bisa bungkus saja dulu ya. Nah, mungkin di sini kontainer, ada nggak ya kontainer ya? Kita coba cek dulu di sini, di Daisy UI ada kontainer nggak ya? Kontainer, oh nggak ada. Mungkin kita coba seperti ini bisa nggak ya? Kalau kita coba seperti ini, oke, kontainer Excel nggak muncul. Oke, kita gunakan max width 7XL M auto. Bener gini nggak ya margin auto itu ya? Oke, bener ya, margin auto ke sini. Kiri kanannya udah auto. Mungkin di sini kita akan buat margin top sebesar 10. Oke, jadi seperti ini ya. Lumayan oke lah ya tampilannya, nggak jelek-jelek banget. Ini contoh aja. Nah, ada name, ada email, kemudian ada apa ya di sini? Name, email, sama email verified at. Oke, mungkin name sama email aja yang perlu kita tampilkan. Jadi, kita masuk PHP Storm. Kenapa masuk photo booth ya? Oke, mungkin di sini nanti kita akan tambahkan action ya. Oke, mungkin kita buat action di sini nanti untuk edit dan CRUD-nya. Oke, kita sudah punya ini. Oke, row 2, row 3 kita hapus. Sekarang kita masuk ke sini. tr v4 user in users. Oke, lalu di sini mungkin kita gunakan ID-nya si user ya, user.id seperti ini. Lalu di sini kita gunakan user.name, dan di sini kita gunakan user.email ya. Kita simpan lalu kita coba refresh. Dan di sini sudah sesuai, dan di sini actionnya nanti akan kita buat. Oke, kita akan buat untuk edit dan delete. Ups, oke. Mungkin di sini edit, kita akan gunakan button warning. Oke, untuk linknya belum, kita gunakan seperti ini. Oke, kita gunakan href juga, button danger delete. Misal kita coba seperti ini aja dulu ya. Oke, kita akan punya seperti ini. Button danger kok hitam ya. Oke, kita coba button. Oke, buttonnya di atas. Untuk namanya, error ya namanya, button error. Oke, sorry. Nah, button error seperti ini. Oke, kita sudah punya halaman ini. Mungkin saya akan buat create-nya terlebih dulu ya. Jadi kita buat satu view komponen namanya create user. Oke, untuk create user saya akan gunakan lagi div seperti tadi. Max width-nya adalah 7XL seperti ini. M-nya, marginnya auto, margin auto, MT-nya 10, margin top-nya ya. Sekarang kita coba cari form. Kok nggak ada ya form? Oke, input ya, input. Kita pakai input ini. Oke, kita punya input with border, input with label seperti ini ya. Oke, kita bisa copy aja. Kita punya form control dan seterusnya, bla 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 itu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan name. Ada ini bukan. Oke, label ini kita nggak perlu. Kita cukup 2 aja labelnya. Kita simpan seperti ini.
Oke, kalau kita masuk ke /create, oke, kita belum return ya. Oke, kita belum return di create-nya di sini. Kita return inertia render create. Kok nggak muncul? Nah, ini create user. Oke, kita nggak perlu variabel apapun di sini. Kita buat seperti ini dulu. Oke, kalau kita sudah punya, ini form yang kita punya ya. Name, oke, kita sudah punya create user. Oke, kita kasih name-nya adalah name. Lalu kita punya form control. Oke, ini form control. Oke, kita punya seperti ini. Oke, kita buat form group atau apa ya ini untuk kelasnya. Saya juga lupa. Form control. Oke, mungkin kita buat form control dulu ya. Kita biarin dulu seperti ini. Email, kemudian tipenya email. Name-nya adalah email juga, seperti ini. amirul@kawancoding.com misal seperti ini. Kemudian namanya Amirul untuk placeholder-nya ya. Oke, kita akan bungkus di sebuah form seperti ini. Di mana formnya nanti akan kita buat supaya dia itu nggak submit dengan action defaultnya ya. Oke, kita lewati dulu. Ada input email, kemudian di sini oke, kita buat input submit. Oke, input submit, value-nya save ya. Kita buat seperti ini. Kelasnya kita buat button success. Oke, kita coba seperti ini aja dulu. Oke, kita punya seperti ini. Oke. Kok dia jadi gini? Oke, kita button success. Ups. Kalau kita coba primary, kita coba refresh. Oke, malah kacau ya. Karena ini di dalam form action ini, form control dan seterusnya. Oke, kita biarin dulu lah ya untuk tampilannya. Oke, kemudian di sini metodenya mungkin kita ubah jadi post ya. Mana tadi? Ini metodenya kita gunakan post. Oke, sekarang kita akan buat fungsi supaya dia itu bisa melakukan operasi CRUD ke fungsi yang akan kita buat di store ini ya. Oke, di store-nya mungkin kita akan dd request-nya dulu. dd request seperti ini ya. Oke, kita bisa gunakan seperti ini. Oke, kita masuk ke inertia dokumentasinya lagi. Kita gunakan form ini. Dan di sini untuk formnya itu bisa kita gunakan seperti ini ya. Tapi saya akan langsung aja ke bagian di mana si inersia itu punya composable ya, kalau nggak salah namanya itu ya. Namanya use form. Oke, kita bisa gunakan use form ini. Oke, jadi kalau kita gunakan use form ini, kita bisa gunakan use form dan kita nggak perlu seperti ini ya, jadi nanti kita langsung form submit get. Jadi kita bisa bikin seperti ini ya, jadi kita form submit atau form post ini ke mana gitu kan, terus optionnya apa. Oke, jadi kita akan setup atau kita buat seperti ini dulu, cons form gitu ya. Oke, dan di sini kita sudah get request all dulu seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke create user di mana kita akan definisikan cons form use form. Kita import dari inertia dan kita lihat di sini langsung pakai use form ya. Nah, di form ini datanya apa aja? Kita ada email. Oke. Ada name. Kemudian ada
email, kemudian ada password ya. Sorry, passwordnya tadi kita belum bikin untuk inputannya. Kita simpan dan kita bisa lihat di sini untuk password. Oke, di sini inputannya adalah sebuah password. Namanya adalah password. Oke, sekarang kalau kita coba untuk submit tentunya belum bisa karena kita belum kasih actionnya ya. Oke, untuk actionnya kita coba lihat contohnya submit prevent form.post login gitu ya. Jadi kita bisa gunakan langsung form.post seperti ini. Atau kita bisa gunakan di fungsi di bawah gitu, seperti ini ya. Form.post, terus kemudian preserve scroll dan lain-lainnya. Ini optionnya ya. Kalau enggak ya langsung kita gunakan ini, atau kita bisa buat fungsi sendiri juga bisa. Oke, mungkin kita akan coba cara yang seperti ini aja, yang ringkas dan simple. Oke, actionnya kita ubah jadi seperti ini ya. Submit prevent form.post. Ini kita gunakan user. Oke, seperti ini. Kita mungkin nggak perlu pakai method lagi ya, karena di sini sudah pakai bantuannya si view. Oke, sekarang kita coba, kita refresh. Oke, Amirul. Amirul@kawancoding.com. Passwordnya. Oke, nanti placeholdernya saya ubah ya. Kita simpan dan di sini nilainya atau inputannya masih 0 semua ya. Jadi ini kok bisa 0 gitu ya. Kacau nih. Harusnya nggak 0 dong. Oke, jadi kita harus gunakan yang namanya vModel supaya dia ikutan nilainya ya. Kita gunakan vModel form.name. Oke, kemudian yang bawah ini. Oke, vModel form.email. Kemudian yang password ini kita juga akan gunakan, dan di sini kita nggak akan pakai placeholder ya. Mungkin di sini enter your password gitu aja. Oke, lalu di sini kita gunakan vModel form.password. Oke, kalau kita coba refresh di sini saya tulis Amirul dan di sini amirul@kawancoding.com. Passwordnya 123456778. Kita simpan. Oke, kita sekarang sudah dapetin datanya. Nah, kalau sudah dapetin datanya, ya tinggal kita olah dong. Oke, sekarang kita olah datanya ya. Jadi datanya kita olah di bagian controller ini. Karena kita sudah dapetin datanya, sekarang kita bisa gunakan user create ya. Oke, user create seperti ini. Oke, dan di sini ada name. Oke, kita dapetin request name, email. Kita dapetin dari request email, kemudian password. Oke, kita dapetin dari request password. Oke, kita gunakan encryption ya, supaya passwordnya di encryption. Kita gunakan hash, make, atau bcrypt, bebas ya. Untuk alternatifnya banyak sih di Laravel. Dan di sini kita bisa return, redirect, route, user index. Oke, kita buat seperti ini. Oke, jangan lupa di sini use inersia dan hashnya ya, supaya nggak error. Biasanya sering orang terjadi error kayak gitu. Oke, sekarang saya coba refresh. Oke, di sini ini bekasnya tadi ya. Kita refresh seperti ini. Amirul@kawancoding.com 123456778. Simpan, close. Oke, di sini data Amirul sudah tersimpan rapi di bawah sini. Sekarang kita perlu edit nih. Oke, kita perlu edit dan kita perlu delete. Oke, untuk edit mungkin kita bisa langsung bikin komponennya, view komponennya di sini. Edit user seperti ini. Dan untuk tampilannya saya akan copy aja, nggak berlama-lama. Kita copy dari create. Cuman kita nanti akan ada penyesuaian untuk datanya ya. Oke, kemudian formnya termasuk juga harus kita copy nih. Oke, kita copy, edit user. Oke, kita masukkan di script setup. Oke, dan di sini kita akan ambil sebuah data ya. Jadi kita ambil sebuah data untuk editnya. Tapi pertama kita harus bisa masuk ke edit dulu. Kita user controller, masuk ke bagian edit. Oke, kita DD dulu.
Oke, ID seperti ini. Sekarang kita bisa masuk ke list user, lalu untuk edit kita bisa gunakan href user slash ini view ya. Jadi kita bisa gunakan seperti ini. Oke, user.id. Oke, semoga nggak salah ya ini ya. Slash edit. Oke. Apakah ini salah? Kita coba refresh di sini. Oke, ternyata masih salah ya. User ID slash user. Oke, user.id ini seperti ini atau dua kali ya. Oke. Salah ya. Kita coba cari. Saya agak lupa kan nulis seperti ini. String interpolation JavaScript template literal sini ya. Jadi kita gunakan string ini. Expressionnya ini. Oke, harusnya seperti ini. Sudah bisa ya tadi. Oke, di sini slash user.id. Tapi nggak bisa. Template literalnya seperti ini. Oke, kalau kita nggak pakai ini bisa nggak ya? Malah error. Ini masih belum ya, belum benar. Oke, kita coba cari lagi. Kita cari string interpolation di sini. Number is inertia root ya. Root with parameter. Oke, kita buat seperti ini. Oh bukan ini ya. Link with ID ini nih. Kita bisa gunakan. Dia malah pakai ini ya. Dia pakai komponennya dia. Kita belum sampai ke komponen link sih. Kita coba dulu di sini ya. Sepertinya ini emang perlu gunain link dari inersia ya. Jadi kita gunakan link. Di sini kita gunakan link. Jadi kalau di sini kan dia pakai inersia link ini ya. Jadi kita bisa gunakan itu. Di atas di sini saya akan import link. Jadi di sini kita langsung aja link from inersia view 3 ini ya. Kita simpan. Sekarang kita sesuaikan ini, kita gunakan binding seperti ini. Dan di sini sudah jalan kayaknya ya, karena udah nggak ada warning atau error. Kita coba refresh dan di sini kita lihat di edit dan di sini kita bisa lihat ID-nya tadi sudah muncul ya 1 2. Kalau diklik 2, diklik 4. Jadi kita sudah dapetin routingnya dengan ID gitu ya. Nanti kita akan bahas juga cara bagaimana sih supaya lebih bagus lagi. Kita sementara gunakan ini dan kita akan buat di sini return inertia render edit user, lalu kita kirimkan props-nya user ya. Single user aja dan di sini user. Dan mungkin di sini akan saya ubah dengan user ya. Kita gunakan model binding seperti ini. Lalu di sini kita bisa refresh dan kita edit. Di sini belum ada datanya ya. Jadi kita harus tampilkan datanya. Cara menampilkan datanya tentu kita akan ubah di sini ya. Kita ambil props-nya dulu. Define props. Define props seperti ini. User object. Kita simpan seperti ini. Lalu kita coba di sini
user.name seperti ini ya. Kita coba refresh. Oke, error ya. Oke, emang error sih karena emang nggak gini caranya. Jadi kita bisa simpan dulu ini di dalam sebuah konstan atau variabel ya. Props sama dengan define props seperti ini. Jadi di sini kita bisa ambil dengan props user.name props email ya. Oke, untuk password nggak perlu deh kayaknya ya. Kita simpan dan kita coba refresh. Oke, kita punya ini ya. Ini kita ubah jadi email, kita refresh dan kita punya ini. Oke. Duplicate entry. Oke, ini formnya yang belum kita benerin. Oke, kita sudah punya yang seperti ini. Kita bisa lanjut untuk bikin formnya ya. Oke, mungkin password untuk edit kita nggak perlu tambahkan di sini. Kita coba, oke, edit. Kita refresh dan kita punya ini aja dan kita akan buat fungsi editnya. Oke, form.put ya di sini. Kita gunakan form.put user. Oke. Harusnya seperti ini aja. Kita gunakan 2 seperti ini. Kita refresh dulu. 2, kita simpan. The put method is not supported for this route. Oke, put. Put itu pakai ID ya. Jadi di sini harusnya kita pakai ID. Kita pakai template literal lagi. Oke. User.id seperti ini ya. Oke, kita coba simpan dan kita coba not found. Oke, kita coba artisan route list ya. Route list seperti ini. Oke, user untuk putnya /user. Oke, harusnya sudah betul, cuman ini ada kesalahannya. User $user ID form.put. Oke, kita coba cari lagi. Ini masalah di URL aja sih sebenarnya. Oke, harusnya ini bisa. Kalau kita coba seperti ini, bisa enggak ya? Kita simpan, lalu kita coba refresh. Oke, 2. Kita simpan. Oke, nggak ada error ya. Oke, sepertinya ini sudah berhasil. Lalu kita tambahkan di sini user controller. Dan di sini kita bisa gunakan model binding juga user, lalu di sini kita user update name request name, lalu email request email ya. Oke. Seperti ini cukup rasanya. Return redirect route index ya. Kita gunakan index ini. Kita refresh dan kita tambahkan 2, kita simpan dan di sini datanya jadi 2. Oke, kalau di sini 3-nya kita hapus, Kirsten Yos, dan di sini sudah berhasil terupdate ya. Oke, dan bisa dilihat di sini nggak ada loading untuk editnya ya. Untuk editnya nggak ada loading. Di sini. Oke, begitu aja untuk edit. Sekarang untuk destroy. Kita gunakan langsung aja user delete dan kita redirect return redirect route. Oke, route-nya kita kasih nama index ya. Tentunya kita redirect ke index. Oke, jadi kita tinggal bikin fungsi delete-nya di list user ini. Oke, jadi komponen link yang ada di Inertia itu support untuk kirim request yang non get request. Jadi nggak hanya get request saja yang bisa dikirim di sini, tapi delete pun juga bisa. Oke, kita copy di sini. Oke, kita tutup template-nya. Oke, kita gunakan seperti ini. Kalau kita coba refresh di sini, kita delete. Oke, nggak ada aksi apapun ya. Oke, karena di sini kita arahnya ke get ya. Kalau kita coba di sini, kita DD pada show ini, dia akan lari ke sini sebenarnya tadi ya. Show
ID seperti ini ya. Kita coba refresh, kita delete, dan di sini show satu seperti itu. Jadi ya ini yang dieksekusi adalah routingnya si show. Oke, kalau kita update di webnya sini except show, karena kita nggak pakai show ya, except show seperti ini. Bukan accept show ya, except show. Oke, nah not found ya. Method not allow, jadi yang ada itu cuma put, patch, dan delete. Oke, sekarang kita bisa kirim delete request itu dengan metode seperti ini aja. Kita gunakan methods, nggak pakai s di sini. Method seperti ini. Kita gunakan delete seperti ini ya. Ini untuk melakukan request yang non get request gitu. Oke, kita delete. Oke, get method not supported. Kita refresh. Oke, delete sudah ya. Kita lihat ini Amirul. Oke, kita hapus. Nah, hilang. Kita refresh, tetap hilang ya. Nah, sekarang saya akan coba kasih contoh perbedaannya di sini. Di atasnya si overflow mungkin di sini ya, atau di bawah overflow di sini. Saya akan gunakan syntax atau tag HTML anchor atau link ya. Oke, di sini saya akan gunakan /user/create. Oke, lalu di sini kita akan button primary create user. Oke, saya akan coba kasih tahu bedanya. Kita refresh, kalau kita create user, oke, kita bisa lihat ya di sini tadi ada muter-muter gitu ya. Muter. Oke, kelihatan nggak? Kalau nggak, saya terpaksa harus kasih sleep nih di bagian create ini ya. Jadi pada bagian create ini akan saya kasih sleep supaya kelihatan 2 detik ini ya. Kalau saya refresh di sini, oke, kita bisa lihat ya, ada yang muter di title bar ini. Oke, di title bar ini muter. Seperti itu ya. Oke, itu muter-muter kayak gitu. Jadi kita bisa install yang namanya Inertia Progress. Oke. Tapi sebelumnya kita akan ubah dulu ini menjadi link. Oke, supaya kelihatan bedanya ya. Kita refresh. Kalau kita klik di sini nggak ada muter-muter lagi. Cuman di sini kita nggak ada feedback apapun ya. Jadi user juga nggak tahu, ini ngeblank atau gimana page-nya gitu ya, halamannya gitu ya. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah Inertia Progress. Mana Inertia Progress-nya ya? Progress indikator ini ya. Oke, kita bisa gunakan npm install lagi, dan di sini kita install Inertia Progress. Lalu untuk inisialisasinya itu gampang banget. Kita bisa copy aja Inertia Progress.init ini di bagian JS, app.js ini di bagian bawah sini. Dan tak lupa kita harus import Inertia Progress-nya di sini supaya tidak error. Oke. Sudah bisa dijalankan. Kita coba refresh. Kita create user, dan di sini kita bisa lihat ada bar ya, ada bar biru yang menandakan ini masih loading, masih di load nih. Oke ya, jadi aplikasi kita itu SPA jadinya ya. Dan kelihatan seperti ini. Dan di sini kan barnya juga nggak muter-muter. Maksudnya detail bar ini nggak ada yang muter-muter lagi, atau nggak ada loadingnya lagi ya. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita ngapain lagi ya? Kayaknya ini aja udah cukup untuk root-nya ya. Mungkin saya akan tambahkan untuk apa ya? Kita butuh apa lagi nih? Mungkin untuk routingnya ya, supaya tadi kan routingnya ini bukannya nggak bisa, cuman kayak nggak asik aja ya kalau kita udah biasa pakai Laravel, terus nulis routingnya kayak gini. Kok susah banget nulis routingnya kayak gitu ya. Nah, mungkin kita akan coba untuk bikin routingnya dengan yang namanya Titanco Ziggy. Oke, kita coba Ziggy route ini ya, kita cari dan kita masuk ke GitHub-nya Ziggy route ini. Oke, kita bisa install, copy ini, composer require Titanco Ziggy. Oke, kita install. Lalu untuk inisialisasinya, kita nggak bisa di sini. Maksudnya ya kita nggak bisa kalau kita gunakan langsung gitu ya. Jadi untuk Ziggy itu kita juga harus inisialisasikan ya untuk Ziggy-nya. Oke, bentar.
Oke, saya di sini untuk view-nya. Oke, Ziggy seperti ini. Oke, create app. View.use Ziggy. Oke, kalau di inersia itu bentar ya. Kita harus tambahin konfigurasi pokoknya. Kalau nggak gitu sih nggak bisa. Oke, kita tambahkan ini routes ya. Oke, di blade directive-nya before application JavaScript. Oke, di app ini kita tambahkan si Ziggy route. Oke, route atau routes ya, pakai S nggak? Oh, pakai S, route seperti ini. Oke, kemudian kita coba ya, apakah bisa kita gunakan langsung di sini. Link href, kemudian di sini kita gunakan helpernya route. Tadi apa? User edit, kemudian di sini kita gunakan user.id. Oke, kita coba refresh. Oke, dan ternyata error ya. Jadi emang perlu ada konfigurasi yang ditambahkan. Oke, atau ini emang masih salah ya. Kalau kita tambahkan petik 2 di sini apakah bisa? Kita coba lagi, kita simpan dan kita coba refresh dan masih error. Oke, kita coba inspect element. Console, oke. Route is not a function. Oke, context route is not a function ya. Jadi route-nya ini bukan sebuah function. Oke, ternyata emang perlu ada yang ditambahkan pada app.js ini. Oke, kita punya use plugin ini, dan di sini kita bisa tambahkan mixin ya, kemudian methods ya. Kita gunakan methods seperti ini. Kemudian di sini kita gunakan route. Oke, seperti ini. Oke, kita coba lagi, kita refresh dan sudah bisa ya. Dan di sini kita bisa gunakan route ini lagi. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini, oke, kita tadi masuk ke list user ya. Dan di sini kita bisa gunakan helper lagi, route. Dan di sini menyenangkan sekali kalau kita udah bisa pakai ini ya. User destroy, dan di sini kita gunakan user.id. Nah, untuk parameter-parameter yang butuh beberapa variabel atau beberapa parameter itu bisa dilihat di Ziggy ya. Mungkin di sini untuk beberapa parameter seperti ini event sama dengan 1, venue 2. Jadi ini ya tergantung dari routingnya nanti. Oke, kita juga update di sini supaya kita bisa gunakan si route ini. Oke, kita gunakan route lagi. Dan ini ya udah rasa Laravel banget lah ya. User create seperti ini, kita simpan, kita coba refresh lagi, create user. Oke, kita bisa masuk ke create user ini. Mungkin ini ada yang mengganjal ya di sini, ada yang mengganjal titelnya. Kita bisa tambahkan titel lagi ya ini kayaknya ya. Kita coba tambahkan titel di app.js ini. Oke, di sini kita bisa tambahkan titel. Oke, titel. Kita gunakan titel. $. Titel. Lalu di sini kita gunakan kawan coding ya sebagai nama aplikasinya. Oke, jangan lupa koma. Kita coba refresh, create user seperti ini masih tetap sama ya. Saya kurang ngerti sih ini. Semoga bisa ya. Kita coba di list user ini kita gunakan head ya, head title. Kemudian di sini kita tulis list user. Ini semoga benar ya. Jadi semoga ini bisa. Saya juga belum begitu explore kalau untuk titelnya ini. Kita coba refresh dan di sini sudah betul list user ya. Jadi kita sudah punya heading yang benar seperti ini. Oke, kemudian di sini kita bisa copy aja untuk editnya, edit user. Oke, kita gunakan di sini edit user, lalu jangan lupa di sini kita import juga headnya dan termasuk juga di create user ini
template. Oke, kita bisa lakukan manual aja karena auto importnya nggak jalan. Oke, setelah punya seperti ini kita coba refresh, edit, maka di sini edit user. Lalu kalau create user, maka di sini juga kok list user. Oke, kita belum ubah ternyata di sini. Create user sepertinya kita refresh. Oke, create user. Oke, jadi ini satu fungsi CRUD yang sederhana aja dari Inertia.js ya. Jadi kalau mau kayak validation juga bisa, mungkin kita akan tambahkan ya. Sekarang aja kita tambahkan untuk validation. Jadi kalau di sini kan tadi nggak ada validasi tuh. Kita save gini, ya ada error kayak gini. Ya harusnya kita pakai validation ya. Jadi di controllernya kita pakai validation. Oke, saya akan contohkan untuk bagian store aja ya. Jadi di sini saya akan gunakan this validate request. Oke, kemudian untuk name ini kita isi dengan required, emailnya juga required. Kemudian kita gunakan email, password kita gunakan required, dan di sini minimal 8 karakter seperti itu. Nah, sekarang kalau kita coba refresh di sini dan kita simpan, maka ada seperti ini ya. Maksudnya ada seperti ini bukan maksudnya dia nggak bisa submit ke sana. Maksudnya nggak bisa submit formnya karena ada error sebenarnya. Nah, kalau kita cek di view DevTools-nya, itu ada object error ini ya. Jadi ada object errors. Jadi kita bisa gunakan object error ini supaya kita bisa menampilkan errornya di sini. Oke, cara menampilkannya kita bisa masuk ke sini, ke view-nya create user ini, lalu di labelnya ini, di bawahnya aja ya. Oke, kita gunakan seperti ini, span. Oke, kita gunakan if. Kita gunakan page, props, errors.name. Seperti ini ya. Kemudian di sini kita bisa gunakan page, props, errors.name. Sorry, ini email ya. Kita copy aja dulu. Email. Kemudian yang atas ini ada name. Kita coba refresh di sini. Kita simpan. The name field is required. The email field is required. Oke, jadi seperti itu ya. Kita sudah punya validasi. Jadi cukup mudah untuk menampilkan validasinya di Inertia ya. Jadi kita gunakan seperti ini ya. Password. Jadi kita gunakan if untuk ngecek bahwa di sana ada error dan di sini kita gunakan untuk menampilkan. Kita refresh. Oke, password field required. Kemudian di sini Amirul. Oke, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita simpan dan di sini kita sudah punya halaman yang tadi kita buat untuk indeksnya ya. Dan kita juga sudah punya form yang punya validasi. Nah, untuk yang edit ya silakan kawan-kawan tambahkan sendiri untuk validasinya ya. Jadi seperti itu aja tutorial kali ini atau pembahasan kita kali ini tentang yang namanya Laravel, Inertia, dan Vue 3 menggunakan script setup ya. Jadi ya kalau mau pakai composition API tanpa script setup silakan gunakan seperti itu ya. Ini saya pilih script setup karena ya lebih simple aja, lebih mudah nulisnya, lebih dikit ya daripada composition API. Kemudian kita juga belajar bagaimana sih menambahkan title pada aplikasi Inertia kita supaya dinamis ya. Jadi kita bisa tambahkan title pada app.js-nya ini. Titelnya seperti ini. Kemudian untuk routing dengan Ziggy itu bisa ditambahkan di mixin methods route ini ya. Jadi supaya kita juga bisa gunakan routing layaknya helper routing yang ada di Laravel ya. Jadi kalau sudah terbiasa seperti ini kan ya enak seperti ini daripada nulis URL yang lengkap tadi. Misalnya ada perubahan URL-nya ya kita nggak perlu ngubah routingnya karena kita sudah panggil berdasarkan namanya. Oke, mungkin itu aja. Semoga bermanfaat buat kawan-kawan dan buat saya juga. Mungkin
ini aja yang bisa kita bahas kali ini. Untuk penambahan atau kekurangan-kekurangannya mungkin kita bisa bahas di video lainnya ya. Mungkin kita akan bikin video baru lagi tentang inersia ini, atau video lanjutannya untuk studi kasus ini, atau ya untuk aplikasi yang kita buat sederhana ini tadi. Oke, semoga bermanfaat. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.